Belum sempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjawab, ujug-ujug Selonong Boy datang, seorang habaib pada waktu itu. Dia masuk, padahal itu lagi pertemuan, artinya privat, khusus. Masuk, yang gak dihiraukan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dibiarin aja, lanjut saja ngobrol dengan Kiai Haji Jazuli. Yang pada akhirnya si habaib tersebut kesal. Kiai, jenengan iku pripun? Ana minal habaib. Saya ini orang mulia, golongan habib. Kok jenengan mendiamkan saya, artinya tidak menghiraukan. Akhirnya disontak, disaut dengan nada yang keras oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di depan Kiai Jazuli. Asyarafu minal adab. Sekalipun itu punya kemuliaan secara nasab, kalau tidak punya etika maka santap, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini yang punya gelar Hadratus Syekh Al-Hafidh Kutubus Sittah. Jadi 6 kitab redaksi hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, termasuk yang saya akan bacakan Sunan Abu Daud ini sudah bukan hanya di luar kepala. Beliau sudah hafidh, sanad ilmunya jelas, kemudian beliau ini juga ijtihadnya diakui oleh para ulama-ulama seluruh dunia. Dalam perihal hormat ataupun tidak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini perlu saya luruskan. Saya itu dari mulai kemarin sudah saya bolak-balik. Saya kurang setuju kalau hal memuliakan itu hanya mutlak untuk duriyah-duriyah Nabi. Wong Kanjeng Nabi itu kalimatnya irhamu man fis samawati wal ard. Bukan irhamu banil awaliyin atau ba'alawi, habaib, bukan. Cintailah, kasih sayangilah siapa saja man fis samawati wal ard. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ataupun di langit, sekalipun itu orang-orang yang non muslim. Harusnya kita paham. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat menghargai, bahkan bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja, Syekh Nawawi, para ulama kita itu menghargai daripada dzurriyyah Rasul. Karena ada kemuliaan di dalam dirinya. Tapi jangan salah, saya berdapat ada cerita yang sangat populer dan ini sangat masyhur yang diceritakan oleh Gusmi. Gusmi menceritakan dari ayahnya Kiai Haji Jazuli Ploso. Suatu hari beliau Kiai Jazuli itu pernah sowan ke rumahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Ini rungokno lho kupingmu Ridwan. Ketika beliau bertamu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, matur tanglet. Kiai Haji Jazuli itu tanya mengenai tentang silsilah nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ngapunten Hadratus Syekh, kula ajeng tanglet jenengan niku nasabnya sampai ke mana jalur ke Rasulullahnya. Belum sempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjawab, ujug-ujug Selonong Boy datang, seorang habaib pada waktu itu. Dia masuk, padahal itu lagi pertemuan, artinya privat, khusus. Masuk, yang gak dihiraukan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dibiarin aja, lanjut saja ngobrol dengan Kiai Haji Jazuli. Yang pada akhirnya si habaib tersebut kesal. Kiai, jenengan iku pripun? Ana minal habaib. Saya ini orang mulia, golongan habib. Kok jenengan mendiamkan saya, artinya tidak menghiraukan. Akhirnya disontak, disaut dengan nada yang keras oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di depan Kiai Jazuli. Asyarafu minal adab. Kemuliaan secara zat, secara sebab itu memang daripada etika. Harus kita muliakan. Faman laisa lahu adab fa alaihi santab, kata Hasyim Asy'ari. Tapi kalau sekalipun itu punya kemuliaan secara nasab, kalau tidak punya etika maka santap, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu populer.
Kalau berbicara tentang etika, orang Nusantara itu gak usah diajari. Karena peradabannya lebih tua. Coba buka, melek di media sosial. Berapa banyak oknum-oknum dari orang mereka yang menghinakan orang-orang pribumi. Banyak. Dan kita gak pernah menghinakan mereka sampai dini hari. Kita hanya mengungkap kebenaran sesuai dengan redaksi-redaksi kitab. Begitu. Betul tidak? Ya apa sih? Asyarafu minal adabi faman laisa lahu adabun fa'alaihi santab. Itu kata Mbah Hasyim Asy'ari dan itu langsung sami ayah didengar oleh Kiai Haji Jazuli. Betul, engkau adalah orang yang mulia, dzurriyyah Nabi. Tapi kalau engkau tidak punya etika, maka wajib disantap. Itu saking gregetnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi jangan berbicara seakan-akan wah Mbah Hasyim Asy'ari itu sama siapa saja, sama orang yang angon yo, hormat. Bahkan sekalipun ulama kita itu sama orang-orang yang dianggap gila menurut orang banyak juga sangat hormat. Karena itu adalah jejak ajaran daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya bacakan salah satu redaksi hadis. Kita lanjutkan kemarin mengenai tentang fitnah. Ada 4 fitnah di akhir zaman. Kemarin sudah saya sampaikan yang akan menimpa umat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah fitnah akhlas, fitnah sarra, fitnah duhaima, dan fitnah dajjal. Kenapa Kanjeng Nabi menyampaikan 4 hal ini? Fitnah-fitnah ini yang betul-betul urgen sebenarnya. Di dalam hadis selanjutnya riwayat Abu Dawud, monggo kalau yang mau baca monggo dibaca. Hadis yang ke-4243. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris. Diceritakan dari Muhammad bin Yahya bin Faris, qala haddatsana Ibnu Abi Maryam. Diceritakan dari Ibnu Abi Maryam. Qala akhbarana Ibnu Furruh. Diceritakan dari Ibnu Farruh. Qala akhbarani Usama bin Zaidin. Dikabarkan dari Usamah bin Zaid. Qala akhbarani bani Liqabisah bani Du'aib. Dikabarkan dari Ibnu Liqabisah bin Du'aib an abihi dari bapaknya. Qala Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah al-Yaman berkata, Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah salah satu Ra'isul Jasus di zaman Rasul. Jadi kalau di Indonesia sekarang itu ada badan intelijen, dari mulai bagian informan, kemudian ada bais, di zaman Rasulullah juga ada. Hudzaifah al-Yaman ini kalau sekarang itu kabinnya, kepala binnya. Dulu namanya Hudzaifah al-Yaman, itu Ra'isul Jasus, kepala bin kalau sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara elit global yang diadopsi oleh Amerika dan lain sebagainya, itu mencontoh mengadopsi cara-cara siasahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ma adari anasiya ashabi amtanasau. Kata Hudzaifah al-Yaman, demi Allah, saya ini tidak pernah tahu apakah para sahabatku itu lupa, amtanasau, atau pura-pura lupa. Wallahi ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaidi fitnatin ila an tanqadiyad dunya yablughu man ma'ahu 300 fasa'idan illa qad sammahu lana bi ismihi wasmi abihi wasmi qabilatihi. Ini lanjutan. Sebelum saya terjemahkan, kemarin kan dijelaskan begini, fitnah sarro itu keluarnya itu dari kelompok seseorang min ahli baiti, kata Nabi. Saya ulangi kembali. Jadi fitnah sarro itu fitnah bermegah-megahan, at-tana'um, serba ada, dan pengikutnya banyak, Pak. Fitnah sarro itu hebatnya lagi, orang-orang seperti ini diikuti oleh orang banyak. Artinya banyak yang mengikuti. Dan itu fitnah tersebut keluarnya itu dakhanuta
dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu min ahli falaisa minni. Keluar fitnah tersebut dari orang-orang yang mengaku dzurriyyahku, sekalipun itu adalah ahli baitku atau dzurriyyahku, kata Nabi. Kalau orang ini suka menyebar fitnah sarra, maka dia bukan ahli baitku dan bukan golonganku. Demi Allah, kata Hudzaifah al-Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tentang fitnah untuk umatnya. Artinya fitnah, hoax, adu domba, provokasi dan lain sebagainya itu bukan ajaran baginda Rasulullah. Ini sampai kalimat wallahi, Pak, demi Allah. Illa qad sammahu lana bi ismihi wasmi abihi wasmi qabilatihi. Loh, di sini ada, kalau di dalam ilmu balaghah itu kalau ada nafi setelahnya ada istisna, berarti itu absolut, kebenarannya absolut. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan fitnah. Tapi umat-umatnya setelahnya atau dari dzurriyyahnya banyak yang melakukan fitnah-fitnah yang mengatasnamakan nama Rasulullah, yang mengatasnamakan bapak-bapaknya dan mengatasnamakan qabilahnya. Oh, betul apa tidak? Nah, ini kan kenyataan, Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita dijauhkan ya, dijauhkan. Gak usah dilawan, nanti kayak kau sendirilah. Gitu ya. Ini lanjutan yang kemarin, karena kemarin sudah dijelaskan. Dari fitnah sarra itu, summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dilain. Itu hebatnya lagi, itu banyak orang-orang yang terperangkap, Pak. Terperangkap dengan fitnah-fitnah tersebut. Ya bagaimana tidak terperangkap? Wong Kanjeng Nabi mengatakan sayati zamanun ala ummati alladzina la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbin hasan. Bagaimana tidak perangkap? Kanjeng Nabi sudah jelas mengatakan nanti di akhir zaman banyak umat-umat yang tidak mengetahui mana ulama, mana yang betul-betul ulama. Melainkan ukuran ulama itu dilihat dari pakaian yang bagusnya saja. Sementara orang Nusantara nggak ada tuh. Pakai mobil, apa namanya mobil apa, Pak? Yang paling bagus itu? Kalau undangannya nggak ada. Setelahnya orang-orang kita ini sangat sederhana. Akhirnya umat-umat yang tidak memahami maka menjadi pengikut-pengikut siapa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi. Ini kan ngeri. Illa bithaubin hasani naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahanlah kita dijauhkan dari hal-hal demikian, dan memang kita ini sekarang lagi berada dalam perangkap fitnah-fitnah tersebut. Fitnah-fitnah yang betul-betul ngeri. Kita sebagai orang pribumi Nusantara wajib membela harga diri. Kita sebagai orang Nusantara wajib merawat marwah Nusantara sendiri. Jangan sampai Nusantara ini diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya mereka ingin memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu saja. Terima kasih Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.